Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman mahasiswa sekalian. Nah, video ini ya Ibu berikan bagi membantu kita dalam menyelesaikan ya soal latihan yang diberikan di dalam materi kelas saya ya untuk materi anggaran neraca. Ini ada soal latihan dari PT Tinta Mas ya. Kita akan belajar bagaimana cara penyusunan proyeksi neracanya ya. Oke, nah sekarang langsung kita lihat soalnya ya, yaitu PT Tinta Mas ini katanya merupakan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Nah, jadi untuk proses penyusunan proyeksi neraca perusahaan di akhir tahun 2009, tim penyusun anggarannya telah mengumpulkan data-data neraca per 31 Desember 2008. Nah, ini ada data neraca per 31 Desember 2008 ya, sudah ada total aktifanya berapa dan juga total pasifa yang terdiri dari kewajiban dan juga ekuitas pemiliknya berapa. Nah, ini aktiva dan pasifanya harus seimbang. Oke. Nah, untuk membuatkan ya perusahaan ini proyeksi neraca tahun 2009, tentunya kita harus memiliki anggaran-anggaran yang telah diproyeksikan juga untuk tahun depan, mulai dari penjualan, produksinya ya, labanya, kasnya, itu berisi apa saja yang diproyeksikan oleh perusahaan. Nah, berikut sudah ada data-data penunjang yang diberikan oleh soal. Jadi kita berpatokan dengan data penunjang ini ya. Nah, kita akan coba satu persatu, nanti kita masukkan ke dalam proyeksi neraca yang telah saya buat dalam Excel. Nah, nanti di dalam tabel proyeksi neraca yang Anda perlukan adalah di bagian ini, nanti silahkan diisi dengan nanti silahkan diisi dengan data-data biaya-biaya ataupun beban yang ada di neraca tahun sebelumnya ya, yang per 31 Desember 2008 itu silahkan diisi di sini, dan ini juga ya nominal dari neraca tahun sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita di sini saya sudah buatkan poin A sampai M untuk menjawab anggaran-anggaran secara parsial yang telah diberikan tadi. Oke. Nah, kita coba dulu yang pertama, yang poin A. Untuk poin A di sini pertanyaannya katanya diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan kredit sebesar 1 miliar rupiah sepanjang tahun 2009. Oke, nah berarti jika dia penjualan kredit ya, maka ya di bagian aktiva yang akan bertambah adalah piutang usaha sebesar 1 miliar. Karena perusahaan akan menerima penjualan ini secara kredit, tentu ya, yang bertambah adalah piutang sebesar 1 miliar. Nah, yang akan bertambah lagi apa? Ya, di sebelah pasifa yang akan bertambah karena dana dari penjualan kredit ini akan diperoleh oleh perusahaan, berarti yang juga akan bertambah adalah laba ditahan. Oke. Nah, laba ditahan. Nah, ya, kas belum bertambah karena masih dalam bentuk piutang ya, tetapi ya penerimaan ini adalah penerimaannya perusahaan ya, yang belum langsung diterima dalam bentuk kas tetapi diterima dalam bentuk laba ditahan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, yang kedua, kita lihat soal yang kedua. Sedangkan jumlah piutang yang akan diterima tahun 2009 diperkirakan sebesar 700 juta. Jadi tahun 2009 dia akan menerima piutang sebesar 700 juta. Oke, nah penerimaan piutang ini berarti akan ya menambah kas karena piutangnya diterima ya. Nah, ya. Dan juga akan mengurangi yang namanya piutang usaha. Oke, nah jadi piutang usahanya minus 700 juta, kasnya bertambah 700 juta. Oke. Nah, poin ketiga yang C, perusahaan merencanakan membeli perlengkapan kantor pada tahun 2009 sebesar 40 juta. Oke, pembelian perlengkapan kantor katanya. Di sini ya, berarti perlengkapan kantor akan dibeli sebesar 40 juta ya, membelinya menggunakan ya pengeluaran kas sebesar 40 juta. Nah, oke. Poin yang E ya, berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan. Poin yang D, diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2009 sebesar 36 juta.
Nah, sekarang perlengkapan kantor yang tadi kita beli ya, mau kita gunakan. Berarti perlengkapan kantornya akan berkurang sebesar 36 juta. Nah, perlengkapan kantor ya, perlengkapan kantor ini bukan aktiva tetap ya, karena dia jangka pendek, tetapi ada nilai di dalamnya. Karena nilai dari perlengkapan kantor berkurang, perlengkapan kantornya digunakan, maka ya yang juga akan berkurang adalah laba ditahan sebesar 36 juta ya. Nah, kenapa laba ditahan berkurang? Tadi saya katakan bahwa laba ditahan ini adalah dia adalah masukan dari perusahaan, atau dia dikatakan aset ya, dikatakan aset, tetapi dia bukan aset tetap karena dia jangka pendek, tetapi dia adalah harta dari perusahaan juga, namun bukan dalam bentuk tunai ya. Kalau dalam bentuk tunai kan tadi kas ya. Oke, nah sekarang poin yang ke E ya, berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta katanya ya. 4 dikali 75 juta ini untuk poin yang E. Oke, nah ini untuk poin yang E ya. Berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga 75 juta per unit. Nah, jadi 75 juta dikali 4 unit kendaraan. Nah, kendaraan di sini merupakan aktiva tetap ya, karena kendaraan merupakan aktiva tetap. Oke, tentu aktiva tetapnya akan bertambah sebesar 75 dikali 4 kendaraan, yaitu 300 juta. Oke, 300 juta. Maaf, 300 jutanya akan dijual ya, bukan ditambah, karena tadi dia melakukan penjualan ya, sebesar 300 juta. Oke ya. Nah, apalagi yang bertambah? Karena dia jual kendaraan, berarti yang bertambah adalah kas masuknya sebesar 300 juta. Oke. Nah, sekarang poin yang ke F. Pada tahun 2009, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru katanya sebesar 150 juta. Dan perusahaan merencanakan membeli 10 komputer baru seharga 6 juta ya. 10 unit printer baru seharga 1.500.000 per unit ya. Perusahaan juga merencanakan membeli 10 set meja tulis dengan taksiran harga 2 juta per set. Di samping itu, dari seluruh aktiva sebanyak 445 juta direncanakan akan dibayar pada tahun 2009. Oke, nah kita totalkan dulu ya pembeliannya semuanya. Oke ya, kita cari dulu ya. Yang pertama katanya 5 dikali 150 juta kendaraan. Oke. Dan 10 komputer baru dikali 6 juta. Oke. Selanjutnya lagi 10 unit printer baru dikali 1.500.000. Next, perusahaan membeli 10 set meja tulis dan kursi 2 juta per set, berarti 10 kali. Oke, ini saja kita sum. Totalnya adalah 845 juta ya. Nah, 845 juta. Nah, dari 845 juta ini keperluannya adalah membeli kendaraan, membeli unit komputer, ya, meja tulis dan juga printer. Artinya keseluruhan 845 juta ini adalah penambahan kepada aktiva tetap. Oke, ya, penambahan kepada aktiva tetap sebesar tadi 845 juta. Aktiva tetap akan bertambah sebesar 845 juta. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa sebanyak 445 juta akan dibayar pada tahun 2009. Ya, berarti 445 juta akan mengurangi kas
tahun 2009, sedangkan sisanya akan dibayar tahun berikutnya, berarti akan menambah hutang usaha sebesar sisanya 400 juta. Oke, nah sudah balance antara kiri dengan kanannya. Nah, selanjutnya lagi poin yang G. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit sepanjang tahun 2009 sebesar 800 juta. Nah, jadi dia mau membeli bahan baku, berarti akan ada penambahan di bagian bahan baku sebesar 800 juta. Tapi dilakukan secara kredit, berarti akan ada hutang usaha sebesar 800 juta bertambah, ya. Nah, selanjutnya lagi, sementara itu hutang usaha yang direncanakan akan dibayar tahun 2009 adalah sebesar 550 juta. Nah, dia mau bayar hutang usaha, berarti hutang usaha akan berkurang sebesar 550 juta. Membayarnya menggunakan kas sebesar 550 juta. Nah, ini harus diperhatikan ya, kalau kiri sudah minus, kanan sudah minus, imbang gitu ya. Jadi pada saat kita membuat proyeksi neraca per satu item itu kita cek ke seimbangannya ya antara aktiva dan pasifa. Oke, nah selanjutnya lagi ya, perusahaan merencanakan membayar hutang bank pada tahun 2009 itu sebesar 200 juta ya, tapi tidak merencanakan menambah utang lagi. Berarti hutang bank di sini akan berkurang karena mau dibayar sebesar 200 juta ya. Kas akan berkurang juga untuk membayar hutang sebesar 200 juta. Oke, nah selanjutnya lagi, perusahaan merencanakan akan membagikan dividen sebesar 350 juta pada tahun 2009. Perusahaan berencana akan membagikan dividen. Oke, nah dividen akan dibagikan, berarti pengeluaran kas akan dilaksanakan ya sebesar berapa tadi katanya? 350 juta ya. Nah, karena ini adalah keuangan perusahaan, diambil dari dana operasional yang ditahan sebesar 350 juta untuk pembagian dividen. Oke, karena laba ditahan itu laba yang memang sudah dikeluarkan ya dari pembagian dividen. Jadi ketika kita membagikan dividen, tentu dana dari laba ditahan ini dikeluarkan dan juga akan mengurangi kasnya ya. Nah, selanjutnya lagi poin yang K, biaya produksi yang dikeluarkan adalah 300 juta bahan baku, tenaga kerja langsung 80 juta, biaya overhead adalah 170 juta. Nah, dari biaya overhead tersebut diperkirakan 25 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap ya. Oke, saya tuliskan dulu di sebelahnya. Oke, yang ini ya, bahan baku TKL BOP, bahan bakunya 300, TKL 80, 380, 100 berapa? 170. Nah, dari ini 25 juta merupakan biaya penyusutan aktiva. Oke, nah sekarang kita coba ya. Yang pertama, bahan baku digunakan 300 juta ya, bahan baku digunakan 300 juta. Nah, karena bahan baku akan digunakan dan kita juga sudah ada bahan baku, biaya bahan baku, berarti di sini ya bahan baku yang akan digunakan pada poin ini akan berkurang sebesar 300 juta ya, bahan baku akan berkurang sebesar 300 juta. Nah, sekarang ya kita totalkan dulu ya, keseluruhan dari bahan baku, tenaga kerja langsung dan juga BOP ini jika kita refer lagi ke anggaran laba, semuanya ini akan membentuk barang jadi. Berarti dari biaya semua ini akan menambah barang jadi sebesar 550 juta. Oke, nah sekarang kita totalkan lagi yang dua ini saja ya. Ini dulu deh. Tadi katanya di sini ada aktiva sebesar 25, berarti kita kurangkan dulu. Ini dikurang ini ya,
ya, berarti 145 BOP-nya yang sudah minus aktiva ya. Baru kita tambahkan TKL dengan BOP yang sudah minus aktiva, totalnya 225. Nah, jadi 225 itu kita ambil dari kas sebesar 225, pengeluaran kas untuk tenaga kerja langsung dan juga BOP, sedangkan 25-nya merupakan penyusutan aktiva. Oke, sebesar 25 juta. Ingat penyusutan aktiva ya, penyusutan aktiva kan itu tidak di sini ada biaya dari aktiva tetap, penyusutan aktiva itu masuk ke dalam biaya aktiva tetap ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, poin yang L, biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. Oke, ini harus kita catat lagi ya. Biaya pemasaran sebesar 300 juta ya. ADM umum sebesar 80 juta ya. Ini kalau kita totalkan sebesar 380 juta ya. Nah, di dalamnya ada aktiva tetap juga sebesar 20 juta. Dari sini ada 20 juta aktiva tetap dari seluruh ya. Dari seluruh ada 20 juta aktiva tetap. Oke, nah untuk biaya pemasaran dan biaya administrasi berarti di sini kita akan mengeluarkannya menggunakan kas. Ya. Oke, kita akan mengeluarkannya menggunakan kas. Kita letakkan dulu 20 juta ini merupakan pengurangan dari aktiva tetap ya. Karena 20 jutanya sudah mengurangi aktiva tetap, berarti uang yang kita keluarkan hanya 380 kurang 20, berarti kasnya hanya berkurang 360. Oke ya. Nah, di sisi pasifa berarti juga akan mengurangi laba ditahan sebesar 380 ya untuk kegiatan operasional ini. Oke ya. Nah, selanjutnya poin yang L. Poin yang maksudnya ya. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 diperkirakan HPP-nya adalah 600 juta. Oke, kalau HPP mah kita sudah tahu ya. Kalau HPP itu tentunya dia adalah pengurangan terhadap barang jadi ya, karena barang jadinya akan dijual ya, dan juga tentunya dia akan mengurangi laba ditahan juga sebesar 600 juta. Oke, nah sekarang kita tinggal totalkan. Kita totalkan yang ini dulu ya. Baru sama dengan ini dikurang. Totalkan lagi sisi aktivanya dan juga kita totalkan sisi pasifanya. Oke, ini 5 salah tadi ya, saya salah tulis 3645. Oke. Nah, ya, berarti dia balance ya. Di sisi aktiva 3645, pasifa juga 3645. Tadi ini tersilap ya, tersilap tulis 50-nya ya. Oke, ya.
Nah, sekarang ini tinggal kita pindahkan saja ke tabel yang kedua. Value transpose. Nah, yang Parsifal juga kita tinggal pindahkan ke tabel berikutnya. Oke, ya, ini tinggal di sum. Oke, ya. Nah, selesai proyeksi neraca PT Tintamas per 31 Desember 2009. Oke. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.